Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman yang dirahmati Allah, pernahkah kita merenung mengapa begitu banyak bencana terjadi di sekitar kita? Banjir, gempa bumi, tanah longsor, dan berbagai musibah lainnya silih berganti datang. Apakah semua ini hanya kebetulan atau ada pesan yang lebih dalam dari Sang Pencipta? Mari kita coba sama-sama mencari tahu maknanya lewat petunjuk Al-Quran. Seringkali kita melihat bencana hanya sebagai fenomena alam biasa, tapi Al-Quran mengajak kita untuk melihat lebih jauh. Dalam surat Asy-Syura ayat 30 Allah berfirman, "Dan musibah apapun yang menimpa kamu adalah karena perbuatan tanganmu sendiri, dan Allah memaafkan banyak dari kesalahan-kesalahanmu." Ayat ini jelas sekali teman-teman. Banyak musibah yang terjadi sebenarnya adalah akibat dari ulah kita sendiri. Kerusakan lingkungan, penebangan hutan secara liar, membuang sampah sembarangan. Semua itu kembali kepada kita dalam bentuk bencana. Ini adalah sebuah sunatullah. Hukum sebab akibat yang Allah tetapkan di alam semesta. Jadi, yang pertama, bencana bisa menjadi teguran atas kelalaian kita dalam menjaga amanah bumi ini. Tapi, apakah semua bencana itu hukuman? Tentu tidak. Bencana juga bisa menjadi ujian keimanan. Coba kita lihat kisah para nabi. Nabi Ayub alaihissalam diuji dengan penyakit yang luar biasa dan kehilangan harta serta keluarga. Apakah itu karena dosanya? Bukan. Itu adalah ujian untuk mengangkat derajatnya. Begitu pula dengan kita. Kadang, Allah menimpakan musibah pada orang-orang soleh, bukan untuk menghukum, tapi untuk menguji sejauh mana kesabaran dan keimanan mereka. Dalam surat Al-Baqarah ayat 155, Allah berfirman, "Dan kami pasti akan mengujimu dengan sedikit ketakutan, kelaparan, kekurangan harta, jiwa dan buah-buahan. Dan sampaikanlah kabar gembira kepada orang-orang yang sabar." Jadi, ketika musibah datang, bisa jadi itu adalah cara Allah untuk menaikkan level keimanan kita. Lalu, apalagi maknanya? Bencana adalah pengingat akan kekuasaan Allah yang mutlak. Di tengah kemajuan teknologi, manusia seringkali merasa sombong, seolah bisa mengendalikan segalanya. Tapi, ketika gempa mengguncang hanya dalam hitungan detik, atau tsunami menyapu daratan, kita baru sadar betapa kecil dan tidak berdayanya kita di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semua gedung pencakar langit, semua teknologi canggih, tak ada artinya di hadapan kekuatannya. Bencana menyadarkan kita untuk kembali tawadu, untuk kembali bersimpuh dan mengakui bahwa hanya Allah yang Maha Kuasa. Ini adalah pengingat agar kita tidak lupa diri. Selain itu, bencana juga bisa menjadi momen untuk kita saling peduli dan memperkuat ukhuwah atau persaudaraan. Coba lihat, setiap kali ada bencana, bagaimana orang-orang dari berbagai penjuru berbondong-bondong membantu. Ada yang menyumbang harta, tenaga, bahkan doa. Rasa empati dan solidaritas kita tumbuh. Yang tadinya tidak kenal, menjadi seperti saudara. Inilah sisi positif yang bisa kita ambil. Allah seakan-akan ingin menyatukan hati kita melalui musibah, mengingatkan kita bahwa kita adalah satu tubuh. Jika satu bagian sakit, yang lain ikut merasakannya. Jadi, teman-teman, saat kita melihat atau mengalami bencana, jangan hanya melihatnya dari sisi negatif. Ada banyak hikmah di baliknya. Bisa jadi itu adalah teguran atas dosa-dosa kita, ujian untuk menaikkan derajat, pengingat akan kekuasaan Allah, atau sarana untuk mempererat tali persaudaraan. Kunci utamanya adalah bagaimana kita meresponnya. Apakah dengan keluh kesah dan putus asa, ataukah dengan sabar, introspeksi diri, dan semakin mendekat kepadanya? Pilihan ada di tangan kita. Semoga Allah senantiasa melindungi kita semua dan memberikan kita kekuatan untuk mengambil hikmah dari setiap kejadian. Terima kasih sudah menyimak. Jangan lupa like, komen, dan share ke teman dan keluarga yang kita sayangi, agar kita bisa terus belajar bersama. Sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.